sekarang di masyarakat masih banyak saja persepsi yang salah Bapak Ibu ya, ketika anakmu dikatakan anak sehat gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang mesti kita pahami dulu terkait dengan anak sehat untuk memudahkan kita nanti mendeteksi bakatnya itu. Kemudian saya akan berikan juga mengenai panduan umum untuk menilai berat badan dan tinggi badan anak. Kemudian jenis kecerdasan yang tadi saya sampaikan ke Mbak Yesi bahwa jenis kecerdasan itu banyak dan Bapak Ibu tidak perlu harus semuanya dimiliki oleh anak ya. Mungkin anak memiliki semuanya, tetapi yang menonjol itu satu atau dua, itu anak menjadi lebih terarah pada satu atau dua hal yang dia punya. Yang lain itu penggembira ya, jadi untuk meramaikan. Tetapi sebenarnya anak berada pada satu atau dua pilihan. Nah kemudian juga kita akan berdiskusi mengenai kebutuhan gizi untuk tumbuh kembang anak. Ini menjadi penting. Bagaimana anak akan berbakat kalau tumbuh kembangnya tidak sempurna. Bagaimana tumbuh kembang sempurna kalau kebutuhan gizinya tidak terpenuhi. Lalu saya ingin share juga kepada Bapak Ibu seperti apa sih status gizi anak balita kita hari ini di Indonesia. Ini ada update informasi dari penelitian SINAK dan riset kesehatan dasar di Indonesia. Lalu peran makanan fortifikasi dan functional food untuk anak. Nah, sekarang kita lihat dulu makna pertumbuhan Bapak Ibu ya. Jadi anak itu pertumbuhan itu dinilai dari berat badan. Ya, berat badan menurut umur itu bentuk pertumbuhan. Tinggi badan menurut umur itu bentuk pertumbuhan. Kemudian berat badan menurut tinggi badan. Jadi ada yang sesuai usianya, ada yang sesuai tinggi badannya dan semuanya itu harus normal. Jadi kalau anak itu usia sekian tahun, dia harus punya berat badan sekian. Nanti akan saya beritahu itu. Tetapi Bapak Ibu harus melihat tiga bagian ini. Jadi ngelihat berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, lalu berat badan menurut tinggi badan. Semuanya harus dalam kondisi normal. Baru kita katakan bahwa pertumbuhan anak ini normal, ya. Nah itu baru satu bagian dari anak sehat. Sementara anak sehat itu tidak hanya pertumbuhan, tapi juga perkembangan, Bapak Ibu. Nah, perkembangan ini kematangan hasil interaksi dari susunan saraf pusat anak dengan neuromuskulernya dia. Jadi kan anak itu punya saraf, anak itu punya otot gitu ya. Nah, bagaimana otot dengan susunan saraf pusat itu berinteraksi dengan baik sehingga muncul hal ini Bapak Ibu, muncul kemampuan bicara anak ya, dan muncul kemampuan sosialisasi anak. Nah, Bapak Ibu, kemampuan bicara itu udah pernah kita bahas di bulan Februari. Ya, itu kita berbicara tentang speech delay. Jadi lebih spesifik. Hari ini kita lebih general sehingga kita untuk kemampuan bicara mungkin bisa dilihat slide saya pada waktu itu Bapak Ibu. Itu juga salah satu indikator anak itu sehat atau tidak. Kemampuan emosi, mungkin suatu saat nanti kita bisa bahas ini lebih banyak anak-anak yang kemudian cenderung tantrum ya. Nah kalau anak tantrum orang tua selalu suka bilang begini, aduh Bu Rita saya sudah tidak punya kemampuan lagi mengatasi, jadi apa saja yang diminta oleh anak saya berikan daripada tantrum. Nah ini kan suatu hal yang nggak benar Bapak Ibu. Justru kalau anak itu tantrum, kalau orang tua bisa mengendalikan berarti orang tua punya ikatan yang kuat dengan anak. Berarti anak ini sehat, tantrumnya bisa dikendalikan. Kalau nggak bisa dikendalikan, tanda tanya besar, anak belum sehat sepenuhnya. Karena emosi itu kan bentuk dari apa yang dirasakan oleh anak dimunculkan dalam tingkah laku, dalam kata-kata. Nah, itu bagian dari emosi tadi. Nah, tentu saja anak yang sehat, anak yang mampu mengelola emosi karena anak punya hormon-hormon yang bertugas untuk itu gitu. Nah, sekarang apakah itu keluar atau tidak? Nah, ini tergantung juga bagaimana parenting dan lain sebagainya. Lalu kemampuan sosialisasi. Begitu banyak orang tua yang mengeluhkan Bapak Ibu bahwa anaknya kalau datang sahabat saya dia sembunyi gitu ya, kalau datang tamu saya dia sembunyi gitu, kalau teman saya dia sembunyi. Jadi nggak semua anak bisa bersosialisasi dengan teman ibunya, dengan teman papahnya. Nah ini kan juga menjadi tanda tanya juga, ada apa? Bagian dari perkembangan gitu. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, anak sehat itu adalah anak yang bertumbuh normal. Dilihat dari berat badannya, tinggi badannya, ya, dan kemudian dilihat juga dari berat badan berdasarkan tinggi badan. Nah, anak yang berkembang normal. Anak yang berkembang normal dilihat dari mana? Dari kemampuan bicaranya, dari kemampuan emosinya. Ya, setiap anak punya emosi dan berbeda setiap usianya. Dari kemampuan sosialisasinya, gitu. Itulah yang disebut sebagai anak yang sehat. Nah, mari kita lihat indikatornya, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama,
Untuk panduan menilai berat badan anak, Bapak Ibu, dilihat dari berat lahir. Jadi anak yang lahir 2,5 sampai 3,9 kilogram itu sudah dikatakan anak itu untuk berat badan sehat gitu ya, karena lahirnya sekitar itu. Nah, kalau anak itu lahirnya di bawah 2,5 atau lebih dari 3,9, maka pada saat itu anak itu belum bisa kita sebut sehat. Tapi kan sehat ini dinamis Bapak Ibu, berjalan. Nah, kalau kemudian pada usia berikutnya dia sudah bisa mengejar skala ketinggalannya dan menyesuaikan dengan segala kelebihan yang dia dapat ketika lahir, maka anak ini akan masuk ke dalam kondisi sehat. Jadi sehat itu sangat dinamis, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan ini yang harus dilakukan oleh orang tua gitu. Nah, kalau anak usia 4 bulan ketika dia sebelumnya lahirnya normal, mestinya dia mencapai beratnya 2 kali berat lahir. Jadi kalau lahirnya 3 kilo, di usia 4 bulan dia harus 6 kilo. Nah, kalau nggak tercapai itu, berarti anak itu belum sehat pada kondisi 4 bulan ini. Lagi-lagi kesehatan itu dinamis. Nah, kalau anak itu usianya kurang dari 12 bulan, di antara 3 sampai kurang dari 12 bulan, selain kita melihat yang berdasar berat lahir, kita juga punya rumus Bapak Ibu. Jadi rumusnya itu adalah usia anak dalam bulan, kita tambah dengan 9, kita bagi 2. Misalnya usianya dalam bulan itu 6 bulan. Nah, ditambah dengan kan jadinya 15 angkanya. Kita bagi 2, berarti anak itu di usia tersebut, di usia 6 bulan, harus punya berat itu 7,5 kilo. Nah, begitu ya. Jadi hitung aja. Seru ini ngitung-ngitung gini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu juga sama klien, klien atau anak sahabat gitu ya, boleh aja tuh coba dihitung-hitung ya. Kan ilmu ini sederhana sekali. Kita bisa katakan, oh ini belum mencapai yang seharusnya kata nutrisionis gitu. Berarti ini ada sesuatu yang mesti dikejar atau diperbaiki gitu. Nah, kalau anak usia 1 tahun itu mestinya beratnya harus 3 sampai 4 kali berat lahir, atau bisa menggunakan rumus yang di atas tadi yang dibagi dalam bulan dibagi 2. Nah, tapi kemudian ada lagi rumus untuk anak usia 1 sampai 5 tahun. Jadi kalau sebelum 12 bulan pakai rumus yang tadi, kalau udah usia 1 sampai 5 tahun pakai rumus seperti ini Bapak Ibu, usia dikali 2 ditambah 8. Contohnya, Bapak Ibu punya anak usianya 4 tahun, pas, persis 4 tahun gitu ya. Berarti harusnya berat yang dia capai itu lebih kurang adalah 4 dikali 2, berarti 8 ya. Ditambah 8, 16 kilo itu minimalnya. Jadi kalau kurang dari 16 kilo berarti anak ini berada pada kondisi yang belum sehat maksimal. Jadi harus ditingkatkan gitu ya. Nah kalau lebih dari itu, lihat dulu lebihnya sampai berapa. Kalau sampai 20%, kita hati-hati. Mungkin ini masuk pada kategori overweight atau obesitas gitu ya. Nah, mudah sekali Bapak Ibu dan ini menjadi indikator utama. Mungkin Bapak Ibu tahu dengan buku KIA ya, buku kesehatan ibu anak. Di situ juga memuat bagaimana cara kita mendeteksi pertumbuhan anak ini. Jadi dari bulan ke bulan kita ikuti ya. Nah, itu menjadi penting harus kita lakukan. Ini basicnya dulu nih sebelum kita menemukan bakat anak. Nggak mungkin bakat anak akan muncul dengan baik Bapak Ibu kalau kemudian ininya nggak tercapai. Karena tumbuh ini sangat berkorelasi dengan berapa banyak sel sarafnya, berapa kuat motoriknya, itu sangat ditentukan oleh pencapaian berat badan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, tinggi badan ya. Nah, tinggi badan juga ada ketentuannya. Nah, kalau bayi baru lahir itu ketentuannya harusnya panjang lahirnya itu 45 sampai 55 cm. Kalau di atas 55 jarang Bapak Ibu ya, jarang sekali gitu ya. Mungkin keturunan Rusia bisa jadi gitu ya. Tapi kalau di Indonesia jarang sekali kejadian itu ya. Nah, kalau di bawah 45, nah ini kita udah punya catatan anak ini lahir dalam kondisi tidak sehat karena beratnya panjangnya di bawah 45 cm. Lagi-lagi kita berpikir sehat itu dinamis, berarti kita punya kesempatan untuk catch up, membuat pertumbuhannya berjalan lebih cepat lagi supaya tercapai standar itu tadi. Nah, ketika usia 1 tahun dia harus bertambah 25 cm. Jadi harus bertambah 25 cm ya, walaupun awalnya dia cuma 50 ya, dia harus bertambah 25 jadi 75. Awalnya 55 harus bertambah 25, mestinya dia 80 cm. Nah, itu menjadi catatan penting ketika anak usia 1 tahun. Nah, kalau anak itu usianya sudah berada di 2 sampai 12 tahun, maka ini rumus yang kita pakai. Gampang juga Bapak Ibu. Jadi usianya kita kali 6 kita tambah 77 cm.
Contohnya, Bapak Ibu punya anak usianya 5 tahun, maka 5 tahun dikali 6, dapat 30 kan? Nah 30 ditambah 77, berarti harusnya dia punya tinggi badan 107 cm. Kalau lebih, Alhamdulillah, puji syukur, karena kalau tinggi badan lebih itu kita sangat inginkan itu, karena tinggi badan berkorelasi dengan banyaknya sel saraf. Nah sinap-sinapnya nanti menggabung-gabungkan sel saraf, itu baru butuh stimulan, tapi minimal jumlah sarafnya sudah sangat terlihat banyak kalau dari indikator tinggi badan itu tadi. Jadi bersyukurlah kalau anak kita lebih tinggi gitu. Tapi kalaupun tidak tinggi, tidak boleh di bawah standar ini. Kalau di bawah standar ini berarti anak kita juga masuk kategori yang belum sehat. Nah itu dua ya Bapak Ibu ya, untuk menentukan anak itu sehat atau tidak. Nah kalau dua hal itu telah kita dapatkan dan kita simpulkan anak sehat. Nah, saatnya kita mulai menilai kecerdasan anak untuk mengarahkan bakatnya kemana, gitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada banyak kecerdasan pada anak yang Bapak Ibu bisa nanti mendeteksi anak saya masuk ke arah mana, gitu ya. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan di mana anak-anak kita ini punya kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif ya. Kata-kata secara efektif itu kata-kata yang mudah dimengerti. Nggak mesti panjang, bisa pendek, tapi katanya itu bisa dimengerti. Itu kata kuncinya ya, baik lisan dan tulisan. Nah, untuk berapa kata-kata yang bisa dia tempuh, 400 kata, 200 kata, 100 kata, Bapak Ibu bisa lihat slide saya yang terdahulu ya untuk speed delay itu tadi ya. Nah, di kecerdasan linguistik terlihat anak itu kalau berbicara itu bisa menjawab apa yang kita tanya dan bisa bertanya dengan baik juga, itu kata kuncinya. Lalu kalau itu terlihat bahwa anak ini kalau komunikasi selalu enak didengar pertanyaannya, selalu enak jawabannya, kita cek dia dalam cara menuliskan. Kita bisa minta ke anak ini untuk mengatakan bahwa tolong kamu tuliskan apa yang kamu rasakan hari ini. Nah, kalau anak yang punya kecerdasan linguistik, itu dia mudah sekali untuk merangkai kata-kata apa yang dia rasakan itu tadi. Nah, berarti anak ini punya bakat nih di linguistiknya dia itu tadi. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu ingin mengarahkan anak pada kecerdasan linguistik ini, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mulai dari kandungan, dia sudah diajak bercakap-cakap. Bapak Ibu, telinga anak itu usia 6 bulan, 5 bulan menjelang 6 bulan itu udah berfungsi. Jadi Bapak Ibu kalau apa saja yang Bapak Ibu katakan itu akan dia dengar. Maka seorang ibu yang pendiam, anak biasanya pendiam. Karena ibunya jarang dia mendengar ibunya bercakap-cakap dari mulai dia di perut ibunya tadi. Nah, percakapan yang dia dengar adalah percakapan yang dekat dengan dia. Tentu saja apa yang keluar dari mulut ibunya sangat dekat dengan dia, gitu Bapak Ibu ya. Nah, atau si bapaknya yang berkata-kata dengan menempelkan menempelkan suaranya, mendekatkan suaranya dengan perut ibunya yang di situ ada janin. Nah, itu bisa dimulai dari situ. Kalau itu sudah terlambat, ya Bu Rita baru ketemu Ibu Rita, ini anaknya udah lahir nih, udah 2 tahun gitu, masa dimasukin ke perut lagi? Oh enggak. Jadi kalau anak itu memang sekarang sudah terlahir, ini kan kita punya kesempatan mulai dari janin ya. Nah, maka saat dia sudah lahir, yang masih kita lakukan adalah sering mengajak anak bercakap-cakap. Biasanya orang tua hobi ngajak anak bercakap-cakap kalau emosi ya. Semua kata keluar panjang gitu. Kalau lagi happy malah nggak bisa berkata-kata yang panjang. Lagi marah tuh kepanjang. Nah, itu tentu suatu hal yang tidak baik untuk kecerdasan linguistik anak. Jadi anak itu kalau mendengar kata jangan, itu rantai sarafnya putus Bapak Ibu. Ya seperti itulah kasarnya gitu, yang mati sarafnya itu. Jadi kata jangan, kemudian kata adjustment, kamu sih gitu ya, atau kamu nggak ngerti juga gitu ya, kamu sih jahat, kamu sih, nah itu mati sarafnya. Jadi itu nggak boleh. Makanya kita sebagai orang tua itu harus bisa mengajak anak bercakap-cakap dalam situasi happy supaya kalimatnya itu kalimat bagus yang keluar. Jangan berkata-kata panjang ketika emosi. Saya selalu katakan kalau seorang ibu emosi atau marah, cepat menjauh dari anak supaya kata-kata negatif tidak diterima anak. Kata-kata negatif akan mematikan sel sarafnya itu tadi. Nah, Bapak Ibu, dengan mengkondisikan anak bercakap-cakap, mengkondisikan permainan yang di situ itu membuat anak harus mengeluarkan kata-kata yang banyak. Jadi bermain peran Bapak Ibu. Nanti kamu jadi si A ya, Mama jadi si B. Kamu mengucapkan ini, Mama mengucapkan ini. Nanti kita coba ini atau kita kumpulkan dia dengan permainan teman-temannya lalu kita dongeng. Kita dongeng lalu kita buat
mereka membuatkan suatu kesimpulan. Kamu berikan kesimpulan, kamu kesimpulan, kamu kesimpulan. Karena dengan temannya dia berlomba-lomba memberikan kesimpulan. Padahal itu sebenarnya adalah cara bagaimana kecerdasan linguistiknya bangun gitu ya. Atau kita juga bisa menyanyikan lagu anak-anak. Jadi lagu anak-anak disuruh anak-anak ngafalin, maka vokal kata-katanya bertambah gitu. Itu kecerdasan linguistik itu tadi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mau yang mana. Nah, yang perlu saya tekankan, anak kita banyak. Misalnya maksud saya anaknya tidak satu, ada 4 ya, seperti saya 4, atau ada yang 3, ada yang 2, ada yang 8 mungkin gitu ya. Nah, yang perlu dipahami adalah anak itu unik. Jadi nggak semuanya sama. Makanya kita harus memberikan semua kesempatan ini. Nanti kita akan tahu, oh anak ini ternyata lebih kuatnya kemana gitu ya. Bisa jadi nanti oh anak ketiga saya ternyata kuat banget di linguistiknya Bu Rita, tapi anak keempat saya malah enggak, kuatnya malah di segi logika gitu. Nah, tinggal kita arahkan, yang penting kita deteksi dulu gitu. Nah, kemudian yang kedua, kecerdasan kinestetik Bapak Ibu. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat orang pantomim. Nah, itu bagian dari kecerdasan kinestetik. Tidak semua orang mampu itu gitu ya. Menari tidak semua orang mampu gitu. Ada anak-anak yang menari itu indah banget kelihatan, tapi ada anak-anak yang menari itu bawaan kita ketawa aja lihatnya, nggak tahu kanan kiri depan belakang gitu ya. Kemudian olahraga, ada anak-anak yang olahraga itu keren banget lompatannya, tapi ada yang satu lagi kok lompat jatuh, bentar-bentar jatuh gitu ya. Nah, atau keterampilan lainnya. Nah, itu adalah kecerdasan kinestetik. Nah, Bapak Ibu, untuk kecerdasan kinestetik itu bisa kita rangsang anak-anak itu dengan aktivitas bermain, aktivitas berolahraga, aktivitas menari bersama, ya. Kemudian aktivitas yang lain seperti kemudian dia memberikan oretan-oretan yang sifatnya abstrak pada kertasnya, ya, yang bentuknya itu ada artinya gitu ya. Jadi dia mencoba idenya itu ke bentuk gambar. Nah, itu bagian dari kinestetik juga gitu ya. Nah, dan kemudian melakukan gerakan-gerakan tari itu tadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba cek dia punya bakat nggak di sini gitu ya. Oh, saya kan nggak ingin anak saya menjadi penari, tapi Ibu jangan lupa kalau ada anak punya kecerdasan kinestetik lalu tidak disalurkan, maka saraf otaknya, sinapnya berkurang. Jadi ada anak yang dilahirkan dengan punya bakat kecerdasan kinestetik, sehingga kalau kita arahkan, walaupun dia tidak menjadi seorang penari, walaupun dia tidak menjadi seorang atlet, tapi kita telah memberikan kesempatan otaknya, sinap-sinapnya nyambung, Bapak Ibu. Karena anak itu lebih cerdas ke kinestetik. Jadi untuk menyambung sinap otaknya melalui kinestetik. Nah, seperti itu masih dipahami gitu ya. Jadi, dan semua anak nggak sama juga. Jadi nggak boleh ada kelebihan anak yang dipunya kita matikan. Ya, misalnya aduh saya takut nanti dia kebawa ke sana, Bu Rita saya pengen dia jadi insinyur, jadi dokter. Loh, untuk dia menjadi dokter dia harus punya sinap-sinap yang kuat. Nah, itu dimulai dari apa kecerdasan dia punya itu distimulasi terus gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau punya anak ini masukkan dia klub tertentu, bukan untuk menjadi itu, tapi untuk memunculkan kecerdasan yang dia punya sehingga dia mudah diarahkan dia mau jadi seorang apa nanti gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kecerdasan logika dan matematika. Ini adalah kecerdasan di mana anak kemampuan mengolah angka yang berhubungan, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan angka Bapak Ibu. Kalau kita lihat anak, kita kumpulkan anak kita 2 orang, kita kasih pertanyaan matematik, tuh satu tuh cepat banget jawabannya. Kita tahu, nih anak kecerdasan logika matematika lebih unggul nih. Maka anak ini Bapak Ibu berikan kondisi lebih banyak untuk dia menghitung segala sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pulang belanja, ajak anak belanja di supermarket misalnya, nah setelah itu kasih tahu, tadi mama bawa uang ada 100.000 gitu, tapi beli ini berapa ya uang mama ada kok, jadi mama nggak punya uang lagi. Nah, dia suruh dia menghitung itu, walaupun awalnya dia lambat menghitungnya, tapi kita tahu dia terlihat lebih unggul ini dibandingkan kakak-kakaknya misalnya. Nggak ada salahnya kita bangkitkan keunggulan dia itu supaya untuk merangsang sinapnya tadi. Nah, kondisikan dia sering-sering menghitung itu tadi kalau memang kita melihat ada kecerdasan ini muncul di dirinya dia gitu ya. Nah, kemudian kecerdasan musikal. Nah, kalau kecerdasan musikal adalah kemampuan anak mengekspresikan dirinya dengan musik. Nah, saya pernah punya klien yang seperti ini, Bapak Ibu, ibunya cerita, anak saya itu kalau lagi marah sama saya gitu ya, dia nggak keluar kamar, tapi tahu-tahu kedengaran musiknya, dentingan musiknya kedengaran entah gitar, yang musiknya nggak beraturan karena dia belum diarahkan ke sana gitu ya, atau kedengaran ketok-ketok meja gitu ya, atau dia sibuk bermain apa yang membunyikan suara gitu. Nah, maka saya katakan anak ibu sepertinya punya
bakat di musikalnya dia gitu ya. Nah, coba rangsang kecerdasan musikalnya, walaupun ibu tidak ingin dia menjadi seorang pemusik, tapi minimal sinapnya bangun dan dia nanti menjadi seseorang yang unggul untuk bidang akademisnya dia gitu kan. Karena semua orang tua pasti harapannya akademis, walaupun sebenarnya tidak hanya akademis yang dimiliki oleh anak, tapi banyak kecerdasan di luar akademis tadi. Tapi kecerdasan di luar akademis mendukung anak untuk menjadi sesuatu di akademisnya dia itu tadi. Ya, jadi kalau itu, maka anak diberikan exposure apa? Diberikan anak kesempatan belajar musik, diberikan anak kesempatan menciptakan lagu, lalu kita dengarkan hasil ciptanya itu tadi, kita apresiasi gitu, membuat anak menjadi tertarik untuk melakukan itu lagi. Nah, nggak hanya ini Bapak Ibu, banyak kecerdasan itu gitu ya, yang semuanya bermuara pada sinap otak gitu ya. Nah, ada kecerdasan naturalis. Nah, kalau kecerdasan naturalis ini kecerdasan di mana anak mempunyai kemampuan mengenali, kemudian membedakan, mengelompokkan gitu ya, menggolongkan yang dia jumpai di alam. Nah, itu adalah kecerdasan naturalis ini. Jadi lebih ke alam dia. Nah, kalau anak yang seperti ini Bapak Ibu terlihat itu biasanya. Kalau kita ajak dia ke kebun binatang atau kita lihat dia ke apa namanya ke taman safari atau kita ajak keluar rumah aja, kalau ada kupu-kupu lewat itu kok dia punya ketertarikan khusus, sementara anak yang lain enggak gitu. Berarti anak ini ada nih kecerdasan naturalisnya mulai terlihat gitu ya. Atau kemudian kalau bermain sama hewan-hewan itu suka dia kumpulin dan dia pahami hewan-hewan itu gitu. Misalnya kayak kucing peliharaan gitu. Dia lebih tertarik untuk mencoba mendekati kucing dibandingkan sahabat teman-temannya yang lain. Berarti anak ini ada kecerdasan naturalis. Atau tidak hanya makhluk hewan tapi juga tumbuhan. Ada anak yang tertarik tuh dengan warna-warni pada tumbuh-tumbuhan, lalu dia pegang, lalu dia bauin gitu ya. Jadi ada action dia terhadap itu. Berarti dia anak punya kecerdasan naturalis Bapak Ibu. Sehingga kalau anak punya kecerdasan naturalis, kita mengkondisikan. Artinya anak ini semakin sering kita kenalkan sama lingkungan dia. Kita kenalkan dengan aneka hewan, kita kenalkan dengan aneka tumbuhan, kita ajak berpetualang, jadi jalan di suasana alam gitu ya. Misalnya kita pergi ke apa namanya ke puncak, lalu di puncak nggak ngetep di villa aja, tapi keluarnya kita ajak, kita telusuri jalan di sekitar villa itu tadi gitu ya. Nah, atau kita ajak anak itu ke kolam, lalu kita berikan makan ikan, kita suruh dia memberikan makan ikannya gitu. Nah, itu bentuk-bentuk stimulan yang kita berikan supaya kecerdasan naturalisnya muncul gitu ya. Nah, kemudian kecerdasan interpersonal. Nah, kalau kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan anak berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Jadi dia sangat mampu menginterpretasikan perilaku yang harus dia lakukan dan yang perilaku yang dia dapatkan gitu. Jadi jarang muncul konflik di situ. Kan ada anak ya Bapak Ibu ya, kalau kita bawa anak kita 2 orang misalnya. Yang satu kita sebentar kita duduk, yang satu tuh udah asik aja ngobrol sama orang sebelah yang sebelumnya nggak dikenal gitu ya. Yang satu lagi enggak, asik aja ngelendot sama kita gitu ya. Nah, berarti anak kita yang kanan ini itu punya kecerdasan interpersonal. Nyatanya setelah dia nggak kenal, lalu terlibat asik komunikasi dengan orang tersebut gitu ya. Berarti dia mampu memberikan perilaku dia yang disenangi orang lain dan dia mampu menerjemahkan perilaku orang lain juga dengan yang menurut dia itu baik gitu ya. Jadi kemampuan yang dia miliki. Kalau ini yang ditemukan anak kita, ya ini kalau arah-arahan apa namanya bakat dia nanti dia ya cocoknya nanti di hubungan komunikasi ya, itu anak ini punya kerjaan itu. Ini udah saya lakukan juga pada seorang klien saya sekarang menjadi jurnalis Bapak Ibu, karena kata ibunya dari kecil itu udah begitu. Jadi dia kadang-kadang takut kalau bawa anaknya itu tuh anaknya udah akrab aja sama orang lain gitu ya. Ternyata memang dia punya bakat itu. Nah, kalau ini cara melatihnya adalah ya dengan cara anak itu memang diberikan kesempatan seluas-luasnya punya kelompok Bapak Ibu, punya kelompok bermain, punya kelompok chit-chat gitu ya. Kalau sekarang work from home ya kelompok chit-chat gitu ya, yang diawasi. Jadi dia punya kelompok WA, punya kelompok di Zoom-nya, tapi kita awasi gitu. Kalau itu nggak dikondisikan, hilang nanti kecerdasan interpersonalnya ini, menjadi kehilangan kemampuan itu gitu. Jadi dia harus berada sering pada banyak kelompok gitu. Kalau anak-anak yang mempunyai kecerdasan interpersonal nggak boleh dihalangi. Kadang-kadang kita orang tua nggak sadar nih, saya juga kadang-kadang nggak sadar juga, aduh waktu kamu habis sama teman-temanmu aja ya, sama mama nggak ada gitu. Nah kadang-kadang kita terucap itu, padahal sebenarnya karena dia punya bakat lebih di situ gitu kan. Tinggal komitmen aja mana anak, oke lah kamu tetap harus bersosialisasi dengan temanmu karena dia punya bakat di situ ya, kita tinggal komitmen waktu aja. Jadi kalau waktu jam 3-5 dengan temanmu, jam 6 sama jam 7 dengan mamahmu misalnya, itu hanya kesepakatan itu tanpa harus dengan marah gitu ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu kecerdasan intrapersonal. Nah, kalau kecerdasan intrapersonal itu kemampuan anak
memahami dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, lihat nggak ada anak-anak yang kita tanya, kamu keunggulannya apa sih? Oh aku bisa ini, tapi aku kalau ini nggak bisa, tapi kalau ini aku bisa gitu. Ada yang begitu dan kita perhatikan ternyata apa yang diucapkannya benar kok ya. Jadi benar emang anak itu kelebihannya A dan dia bilang juga dia punya kelebihan A dan kita lihat anak itu kekurangannya B, dia ceroboh dan anak itu juga bilang aku ceroboh deh, aku tuh kalau begini aku nggak bisa nih. Nah berarti anak ini punya kecerdasan intrapersonal. Jadi intrapersonal itu kecerdasan kemampuan dia untuk membuat dirinya itu menjadi sesuatu gitu. Dengan dia mengenali kelebihan dan kekurangan itu. Jadi dia mempunyai kelebihan memahami dirinya sendiri. Nah, ini kalau anak seperti ini Bapak Ibu kita asah nih kecerdasan intrapersonalnya dengan memberikan dia tanggung jawab. Misalnya kita berikan tanggung jawab kalau kita pergi, kamu nanti ada tukang yang datang loh ya, jadi nanti kamu selesaikan, pokoknya tukang itu harus selesai memperbaiki AC ya. Ini mungkin untuk anak-anak yang didampingi mbaknya juga, tapi kita ngomong ke mbaknya di luar, di belakang dia. Jadi kita bilang mbaknya, mbak nanti tukang AC begini-gini loh mbak ya. Nah oke, si mbaknya udah tahu, tapi kita bilang kamu nggak boleh intervensi ketika anak saya kemudian memberikan juga suatu kegiatan dalam tugas menyelesaikan tugas ini juga gitu. Jadi kamu harus dampingi aja. Nah si anak kita bilang, mama mau pergi nanti ada tukang, kontrol ya bahwa tukang itu nanti harus menyelesaikan ini sampai nyala, suhunya bisa sampai 16, kita berikan beberapa instruksi. Nah nanti kita pulang jangan mbaknya dulu yang ditanya, tapi anaknya, apa tadi yang kamu bisa selesaikan tugasnya apa gitu. Itu berarti mengkondisikan anak semakin memahami dirinya sendiri, jadi semakin mampu menyelesaikan tugas-tugas dari dirinya sendiri gitu. Nah itu bagian dari kecerdasan intrapersonal. Jadi bagaimana dia mengelola dirinya untuk menyelesaikan tugas terkait dengan lingkungannya gitu. Nah, yang terakhir kecerdasan moral Bapak Ibu. Nah, kecerdasan moral ini adalah kecerdasan yang membedakan, anak itu punya kemampuan membedakan benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat. Jadi benar salahnya bukan ikut-ikutan temennya, tapi berdasarkan keyakinan yang kuat. Misalnya seorang anak kita katakan begini, kamu mau kemana? Aku mau pergi salat taraweh misalnya. Anak-anak kecil tuh sama mbaknya kita kan suka tanya, kamu mau kemana? Anak kecil, anak cantik gitu kan ya. Aku mau taraweh, dia didampingin mbaknya. Kenapa kamu mau taraweh gitu? Karena aku harus karena ini ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Nah itu berarti anak itu punya kecerdasan moral karena perbuatan dia didasarkan pada keyakinan yang kuat gitu ya. Atau etika, anak itu kalau misalnya bertemu sama mama temannya tanpa dikomandoi dia salim sama mama temannya. Berarti dia kalau kita tanya kenapa kamu salim? Kata mama aku sama orang yang lebih besar aku harus begitu. Nah, berarti ini dasarnya etika. Berarti anak itu punya kecerdasan moral yang baik gitu. Nah, anak yang seperti ini dibangunkan kecerdasan moral lebih lanjut dengan cara dibuatkan dia suatu kelompok yang punya peraturan-peraturan yang harus dia jalankan. Jadi sering-sering diberikan peraturan-peraturan dengan alasan yang kuat, dengan alasan yang baik untuk dia jalankan. Semakin dia punya mana kategori benar dan salah dengan alasan-alasan yang kita berikan, alasan-alasan yang memang sesungguhnya, bukan alasan cuma buat ngelabui gitu, tapi alasan yang sebenarnya. Maka semakin anak itu kecerdasan moralnya semakin sarafnya berkembang. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah jenis-jenis kecerdasan pada anak yang banyak ini itu harus ada 1-2 yang kita tonjolkan untuk maju Bapak Ibu. Nah tujuannya apa? Supaya sarafnya berkembang, sinapnya berkembang, sehingga anak itu nanti akan muncul pada satu bakat yang sangat spesifik. Nah ini udah gampang kita mengarahkan dia harus mengambil pembelajaran yang mana. Nah kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang tentu saja semua itu akan berjalan baik kalau kemudian Bapak Ibu harus menerapkan tumbuh kembang yang optimal itu tadi. Hal yang harus Bapak Ibu pahami adalah kecerdasan anak di usia 2 tahun 70% loh Bapak Ibu. Jadi artinya yang tadi kecerdasan tadi itu harus mulai dari anak lahir sampai anak usia 2 tahun itu nggak boleh henti-hentinya melakukan parenting itu Bapak Ibu. Jadi nggak boleh henti-hentinya karena kita akan mencapai 70% tadi. Dan berikutnya sampai 3 tahun ke depan di usia 5 tahun kita capai 90%. Nah, selanjutnya memang tidak lagi berkembang pesat, tapi stimulasi nggak boleh berhenti. Oh, 5 tahun kata Ibu Rita udah 90% sel sarafnya terbentuk, tapi kita nggak boleh berhenti melakukan stimulan, karena akan ada aktivasi otak. Jadi betul bahwa sarafnya itu sudah selesai 90% di usia 5 tahun, tapi setelah 5 tahun ada aktivasi otak, mengaktifkan saraf itu tadi, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian
tinggi badan anak setengah dari tinggi badan dewasa. Jadi kalau dia usia 2 tahun tingginya 75 cm, berarti dia cuma dapat 150. Nah, kalau kita ingin dapat lebih, berarti di usia peak pubernya nanti dia harus distimulan lagi. Ya, stimulan itu bisa makanan, bisa kemudian stimulan itu berupa faktor lingkungan lain di luar makanan gitu ya. Dan memang nanti untuk tinggi badan anak punya kesempatan di usia 11 dan 13 tahun untuk perempuan dan 13 sampai 15 tahun untuk laki-laki. Nah, ini tumbuh kembang yang mesti kita pahami. Tentu saja Bapak Ibu, untuk mencapai kecerdasan yang 70%, 90%, aktivasi otak, tinggi badan, itu butuh apa? Butuh pondasi kuat. Pondasinya apa? Makanan Bapak Ibu. Kalau makanan itu tidak ada, tentu ini nggak akan bisa diperoleh. Nah, marilah saya ingatkan lagi Bapak Ibu. Untuk pertumbuhan fisiknya yang berat badan tadi, tinggi badan tadi, anak butuh dua ini. Butuh protein, butuh kalsium. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu, yang untuk apa protein ya, enzimnya, hormonnya gitu ya, itu dari protein. Kalsiumnya untuk apa? Untuk tulangnya. Anak sampai usia 18 tahun, itu tulangnya itu belum menutup ujungnya itu. Jadi akan naik terus. Nah, itu harus butuh support dari kalsium. Nah, tadi saya katakan bahwa kalsium dan protein untuk fisik berkaitan dengan otak. Mari kita lihat Bapak Ibu, kalsium aja. Kalau anak kurang kalsium, Bapak Ibu kasih dia misalnya, saya ketawa aja kemarin Bapak Ibu, ada viral sekali informasinya bahwa susu UHT pasteurisasi paling baik untuk anak balita karena yang mendekati alam itu lebih baik. Nah, ini salah, persepsi yang salah gitu ya. Karena kalau susu UHT dan pasteurisasi itu kan susu yang kandungan gizinya persis sama kayak susu segar gitu, yang belum ada fortifikasi apapun ke dalamnya gitu ya. Sementara anak ini butuh tinggi dan dari makanan belum bisa kita penuhi secara baik karena anak itu kadang-kadang picky eater macam-macam ya. Nah, kita tahu kalau kalsiumnya kita dapatkan dari susu biasa yang kandungannya hanya sekitar 100 sampai 150 mg, tentu cukup kuat untuk menunjang fungsi untuk proses kontraksi otot. Karena Bapak Ibu, kalsium yang cukup, proses kontraksi otot itu berperan menghantarkan sinyal pada sistem saraf dan otak. Jadi bisa kita pastikan kalau kalsium anak tidak terpenuhi, maka saraf anak tidak mendapatkan sinyal-sinyal yang semestinya. Nah, kalau sinyalnya semestinya nggak dapat, ya itu tadi Bapak Ibu, nanti aktivasi sarafnya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian sumber protein ini Bapak Ibu ya. Nah, protein pun berbeda tuh, antara susu itu berbeda kandungan proteinnya. Tentu Bapak Ibu harus siap mencari yang benar-benar mendekati nilai yang sesungguhnya, nilai yang dibutuhkan anak. Nah, kalau kalsium begini juga, susu juga termasuk sumber kalsium dan makanan lainnya kita tunjang, tapi lagi-lagi di kalsium pun tidak sama kandungan kalsiumnya, sangat tergantung kepada bagaimana susu ini dihadirkan. Apakah ini susu yang hanya mirip susu segar saja atau susu yang telah difortifikasi untuk keperluan tertentu. Itu harus kita pahami. Jadi kita harus cerdas menentukan itu. Nah, kita lanjut nih Bapak Ibu. Makin sore makin banyak yang masuk ya, alhamdulillah dan puji syukur. Nah, zat gizi untuk kecerdasan anak, protein, asam amino, itu kan berperan untuk pertumbuhan sel otak baru. Jadi Bapak Ibu, sel otak anak itu bertumbuh terus dan itu butuh protein dan asam amino. Dan yang paling penting zat besi, karena otak itu bisa berkembang kalau ada oksigennya Bapak Ibu. Nah, yang mengantarkan oksigen itu zat besi. Nah, di makanan anak-anak zat besinya kurang Bapak Ibu. Makanya saya juga selalu katakan, ayolah pilih makanan fortifikasi karena zat besi pada makanan anak itu kurang. Zat besi itu kan tingginya pada daging merah. Anak-anak kadang-kadang punya daging merah aja belum mampu gitu Bapak Ibu ya. Kemudian pada kacang-kacangan belum gitu bisa makan banyak gitu ya. Kemudian omega 3 dan 6 itu juga berperan untuk perkembangan sel saraf. Jadi zat-zat gizi yang saya munculkan ini Bapak Ibu catat. Nanti kalau Bapak Ibu mencari pangan-pangan fortifikasi, cek zat ini ada nggak ditambahkan ke dalam. Nah, itu menjadi penting. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain itu DHA. DHA ini jenis khusus yang omega 3 yang berperannya itu untuk kemampuan belajar. Nah, stimulasi adalah kemampuan belajar. Bapak Ibu mungkin cek, Bu Rita, saya itu ngasih stimulasi pada anak saya 1, 2, 3, 4 itu sama. Nggak ada bedanya, stimulasi saya sama. Kenapa anak yang nomor 3 malah bagus, atau anak nomor 1 malah bagus, 2, 3 nggak bagus, padahal stimulasinya sama. Nah, bisa jadi yang anak pertama DHA-nya bagus, anak kedua, ketiga nggak bagus. Karena kemampuan anak menerjemahkan stimulasi yang kita berikan sangat tergantung ketersediaan DHA di otaknya. Kalau DHA di otaknya nggak ada, maka kemampuan dia menerjemahkan apa yang kita stimulan itu nggak bagus Bapak Ibu. Terus jangan lupa mood-nya.
Jadi ada anak itu, oh dia cerdas Bu Rita, ya tapi moodnya nggak pernah positif. Maka anak nggak bisa belajar kalau moodnya nggak bisa positif. Nah mood itu juga dipengaruhi oleh DHA tadi. Dan depresi juga akan diatasi oleh DHA. Dan kemudian zat-zat lain Bapak Ibu, vitamin C, B1, B3, B6, biotin, B12, magnesium itu mendukung fungsi normal saraf ini semuanya. Ya, zat besi dan zinc itu berkontribusi pada perkembangan kognitif normal. Jadi kita menjadi orang tua itu harus cerdas betul bahwa anak ini berbeda gitu ya. Jadi jangan disamakan dengan makanan orang dewasa. Oh, kembali ke alam ternyata tidak terpenuhi apa yang harus mereka penuhi. Nah, yang paling penting lagi untuk imunitas anak. Bagaimana anak bisa bertumbuh dan berkembang kalau sakitnya berulang-ulang? Ya, anak hari ini sakit, sembuh Bu Rita, 1 minggu lagi mulai lagi, atau 3 bulan lagi, dalam setahun ada 5 kali, itu kan udah nggak benar gitu ya. Betul bahwa anak sebelum 5 tahun itu imunitasnya belum terbentuk, tapi nggak gitu juga kali, nggak sampai sakit berulang gitu. Maka cek bagaimana vitamin A-nya, vitamin C-nya, zinc-nya, dan zat besi dari makanan ya, termasuk makanan fortifikasi, termasuk minuman susu fortifikasi, cek semua terpenuhi atau tidak gitu ya. Nah, inilah pada akhirnya saya berikan kesimpulan, ini yang dimakan oleh anak kita. Sekarang Bapak Ibu kalau di sini ditulis, oh anak saya makan protein hewaninya usia 1-3 tahun harus satu porsi itu ukuran dewasa 50 gram. Tapi nggak dapet tuh Bu Rita, nggak suka tempe, nggak suka tahu. Berarti ada kekurangan zat di sana, mikronutrien, yang akhirnya untuk pemilihan nomor 3 susu dan nasi olahannya kita mesti cerdas di situ. Oh ya udah, berarti saya harus cari minuman susu terbaik yang kemudian bisa mengakomodir kekurangan-kekurangan dari makanan itu tadi gitu. Itu maksud saya, karena bisa juga tidak hanya dari susu, Bapak Ibu juga bisa cek karbohidrat kompleks. Itu kan 1-3. Sekarang ada bentuknya sereal fortifikasi, itu juga bisa kita andalkan. Jadi prinsipnya fortifikasi itu sesuatu yang baik Bapak Ibu, bukan yang sesuai dengan alam, yang sesuatu yang baik, nggak selalu, nggak mesti gitu. Terutama sangat tergantung kepada kebutuhan anak itu. Nah, coba aja lihat sayuran. Anak usia 4-6 tahun saja sudah harus makan sayur 200 gram per hari atau 2 mangkok. Kalau nggak terpenuhi mikronutriennya. Nah, makanya ini juga cerdas nih mencari solusi-solusi yang kalau itu nggak terpenuhi gitu. Buah-buahan aja harus 300 gram sehari atau 3 porsi. Nah, coba lihat anak-anak kita makan buah nggak setiap hari. Kalau nggak, berarti itu PR kita juga untuk bisa mencarikan dari makanan-makanan yang lain yang telah difortifikasi. Begitu intinya Bapak Ibu ya. Nah, ini fakta Bapak Ibu, fakta di lapangan. Saya nggak tahu apakah tetangga Bapak Ibu masuk dalam angka ini atau anak kita sendiri gitu. Ada 17,7% anak Indonesia yang balita itu berarti 1-5 tahun, itu gizinya kurang Bapak Ibu. Sayang banget kan, gizinya buruk gitu, padahal dia nggak kurang makan gitu ya. Nah, kemudian yang anemia 38,5, tadi kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Anemia defisiensi besi membuat oksigen nggak sampai ke otak. Jadi mau gimana anak itu disuruh belajar 30 menit aja bawahnya udah lelah, bawahnya udah mengantuk. Karena zat besinya nggak pernah sampai ke otak. Karena oksigennya nggak pernah sampai ke otak. Kok bisa Bu Rita oksigennya nggak sampai ke otak? Iya, karena zat besinya rendah, biasanya nggak sesuai kebutuhan gitu. Dan angkanya di Indonesia 38,5%. Dan yang memprihatinkan 30,8% stunting Bapak Ibu. Stunting itu nggak bisa dikembalikan gitu loh. Jadi jangan sampai kita mempunyai anak-anak atau saudara-saudara kita atau tetangga kita mempunyai anak yang punya risiko stunting karena nggak bisa dikembalikan. Ini beban bangsa. Anak itu nggak punya daya saing yang kuat, tidak produktif gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang infeksi aja, ini data Riskesdas 2008, tapi 2009 juga 2013. Tapi 2018 itu juga belum terjadi penurunan. Anak ISPA masih banyak ya, apalagi saat ini tambah lagi pandemik gitu ya. Anak diare masih banyak. Nah, diare ini yang berkurang mungkin karena protokol kesehatan cuci tangan setiap saat itu berdampak pada diare, tapi pada ISPA malah semakin parah apalagi dengan kehadiran pandemik ini Bapak Ibu. Saya ingin katakan, anak kalau sering sakit berulang, gagal tumbuh kembangnya, mau makannya kayak apa aja. Oleh karena itu nyari makanan juga makanan yang bisa membangun imunitas anak. Ini dia Bapak Ibu ya, mari lihat yang grafik biru. Grafik biru ini memperlihatkan itu loh pertumbuhan yang bisa dicapai oleh anak kalau dia sakit berulang. Sementara yang merah itu anak yang sakitnya tidak berulang, sehingga dia tumbuhnya jauh lebih besar dibandingkan yang berwarna biru. Jadi tentu saja semua kita yang hadir nggak mau menghilang kesempatan seperti yang saya katakan. Nah, ini tantangan kita nih Bapak Ibu, tantangan kita. Data SINAT mengidentifikasi bahwa anak Indonesia itu dari usia itu bisa Bapak Ibu baca ya, pelajari ya. Saya kalau pelajari sedih juga gitu.
Sedihnya kenapa? Wow, ternyata anak usia 6 sampai 11 bulan aja itu ada 36% yang kekurangan, yang proteinnya nggak cukup dimakan. Asam folatnya 80%. Wow, asam folat itu untuk tabung otak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau itu kan angkanya nggak main-main gitu. Anak usia 3 sampai 5 tahun aja 95,1% itu nggak konsumsi asam folat yang cukup gitu, nggak mengasup asam folat yang cukup. Makanya Bapak Ibu, andalan kita itu memang makanan-makanan fortifikasi ya yang memuat zat-zat gizi ini. Ini memprihatinkan angkanya, tapi ini angkanya Bapak Ibu ya dikeluarkan oleh SINAT kita ya. SINAT itu salah satu lembaga peneliti di Indonesia yang memang ditugaskan pemerintah untuk mencari data asupan Bapak Ibu ya, dan terlihat itu anak-anak kita punya PR besar, tantangannya sampai anak usia 12 tahun Bapak Ibu bisa lihat kekurangan-kekurangan dari asupannya dia. Ini dari asupan yang dilihat ya, dari itu tanda bahwa anak kita makannya itu belum begitu bagus, aneka ragam makanannya belum begitu bagus. Oleh karena itu pesan saya, kita mari mencari pertimbangan pemberian makanan fortifikasi Bapak Ibu. Jadi fortifikasi ini adalah makanan yang diolah, sengaja diolah oleh produsennya, tapi ditambahkan lagi zat gizi secara sengaja ke dalam. Dengan tujuan makanan ini mempunyai nilai menjadi lebih baik dari basicnya. Misalnya susu sapi segar itu kan basicnya susu segar sapi, susu sapi segar. Tapi kita pengen buat dia lebih bernilai sehingga kita masukkanlah zat-zat lain ke dalam, tuh namanya fortifikasi pangan Bapak Ibu. Jangan lagi berpikiran yang sesuai alam karena kita melihat faktanya anak kita banyak kekurangan mikronutrien itu tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu ada susu lain yang bernilai fungsional yang kita sebut sebagai susu nutracetikal ya. Ini susu dia mengandung zat gizi yang dibutuhkan anak tidak hanya untuk tumbuh kembang tapi juga perlindungan. Nah, ini salah satu bentuk fortifikasi Bapak Ibu. Pada susu nutracetikal ini ditambahkan senyawa bioaktif. Kenapa senyawa bioaktif ditambahkan? Supaya anak itu punya imunitas kuat. Karena saya tadi selalu highlight ya, anak yang sakit berulang itu gagal tumbuh dan kembangnya gitu ya. Jadi sayang aja gitu, kesempatannya kan di 5 tahun itu, lalu gagal, kita nggak bisa ubah lagi, nggak bisa balikan data lagi gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita yang dewasa ini, kalaupun sakit hari ini, kita masih punya kesempatan membalikan di minggu depannya. Kenapa demikian? Karena waktu kita sakit itu nggak ada yang terganggu, kita tidak bertumbuh dan tidak sedang berkembang. Tapi kalau anak terganggu. Nah, oleh karena itu, memilih susu yang tepat untuk imunitas anak, Bapak Ibu perhatikan ini. Jenis full cream. Kenapa? Anak memang membutuhkan lemak yang lebih tinggi dari orang dewasa. Lemak bahan dasar membran sel, termasuk membran otak Bapak Ibu. Nah, jadi itu dipilih dari sapi diternak dengan baik. Karena jenis full cream itu nggak semuanya baik juga kalau peternakannya tidak dari sapi yang tingkat stresnya rendah gitu Bapak Ibu ya. Kemudian protein kalsium cek kandungannya Bapak Ibu ya, lebih unggul nggak dari susu biasa gitu ya. Cek vitamin C-nya ada nggak, B1, B3, B6, biotin, B12, magnesium, zat besi, zinc, omega 3, 6, DHA. Saatnya kita semua pintar belajar baca label. Tidak hanya label harga Bapak Ibu ya, tapi semua label tentang kandungan gizi itu harus kita baca. Itulah parenting, itulah pengasuhan. Waduh, Bu Rita repot banget jadi orang tua. Ya iya, siapa suruh jadi orang tua kan gitu ya. Memang orang tua itu begitu konsekuensinya gitu. Bukan berarti ibu harus mengabaikan kesehatan, ibu sendiri juga harus sehat untuk anaknya yang sehat. Jadi tidak egois juga, tidak semua energi diberikan untuk anak, untuk ibu juga harus. Tapi konsekuensinya kalau kita menikah, kemudian punya anak, ya seperti itulah konsekuensi yang kita tanggung. Parenting kita mesti dikeluarkan ya bersama dengan pasangan kita tentunya. Lalu mengandung vitamin D, C, A, selenium, zinc, zat besi itu sangat baik untuk imunitas anak. Lalu minyak ikan itu plusnya untuk kerja sistem saraf otak anak dan mengandung zat bioaktif tadi untuk lebih menjaga dan memelihara imunitas anak. Nah, terkait dengan temulawak, Bapak Ibu sudah nggak asing untuk tentang temulawak ya. Semua rempah-rempah, buku-buku saya juga memuat resep-resep tentang makanan rempah. Tapi kalau temulawak itu ada ditemukan pada makanan wajib anak kita, karena di pembagian makanan sehari susu jadi wajib untuk anak ya Bapak Ibu ya. Di situ tertulis 2P lebih kurang ya, 2 porsi. Maka ketika ditemukan ada zat bioaktif masuk dalam susu, tentu nilai susu ini menjadi lebih unggul. Karena lebih unggulnya apa? Karena dia punya nilai untuk bisa berperan sebagai analgesik, antioksidan, antiinflamasi. Antiinflamasi menjadi penting untuk anak-anak yang berisiko untuk sakit berulang di tengah pandemi, lingkungan yang nggak sehat gitu ya. Antiinflamasi sangat berfungsi, itu mencetuskan munculnya infeksi itu tadi. Nah, kesehatan organ pencernaan anak, Bapak Ibu
pencernaan anak itu otak keduanya dia. Jadi kalau pencernaannya jelek, lihat aja. Anak yang pencernaannya jelek, Bapak Ibu pasti hobinya uring-uringan, emosinya nggak jelas gitu, nafsu makannya turun gitu ya, bawaannya cengeng gitu ya, itu pasti kesehatan pencernaannya ada apa-apanya. Karena kesehatan pencernaan itu otak kedua yang memberikan instruksi pada dia untuk berperilaku yang tidak sehat gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian juga dalam jumlah tepat memang terbukti mampu meningkatkan nafsu makan anak. Jadi anak-anak yang bermasalah dimakan dengan mendapatkan zat pada temulawak itu juga sangat baik sekali. Nah, waspada dengan ini Bapak Ibu ya tentang stunting tadi, karena kalau anak kita stunting itu rantainya nggak akan putus pada generasi berikutnya. Doa orang tua apa sih Bapak Ibu ya? Kalau kita berdoa nih bulan Ramadan nih umat Muslim ya, kita berdoa itu apa sih? Pasti doa kita itu yang paling penting. Berikan saya anak cucu yang cerdas gitu, anak cucu yang berguna untuk bangsa. Pasti anak dan cucu itu disebut gitu. Nah, ini kalau anak kita stunting, cucu kita udah nggak bisa terselamatkan. Gitulah kira-kira Bapak Ibu terkait dengan kekurangan gizi yang sifatnya siklus. Anak stunting yang tidak hanya tinggi badan tapi juga EQ-nya sangat rendah ya, emosinya labil dan dia sangat gampang untuk terjadi kegemukan dan juga kelainan metabolik. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sindrom metabolik, itu sangat mungkin terjadi ya. Nah, sampailah saya pada sesi akhir Bapak Ibu, semoga tabah mendengarkan saya gitu ya. Saya konsultan gizi, Bapak Ibu praktik sehari-hari di tempat-tempat ini dan klien anak-anak saya banyak sekali. Ya, dan ini saya penulis, ada buku untuk bayi, ada buku untuk anak, dan juga buku untuk kita semua gaya hidup antivirus. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatan ini Bapak Ibu, dan terima kasih juga telah mau mendengarkan edukasi saya. Dan saya kembalikan ke Mbak Yesi. Silakan Mbak Yesi. Ya, terima kasih Dokter Rita, luar biasa ya, ini penjelasannya sangat-sangat jelas dan gamblang ya Dok. Jadi ternyata sebelum kita mengembangkan potensi anak itu sangat berkorelasi ya Dok ya, mulai dari pemenuhan gizi, baru kemudian kalau gizinya sudah terpenuhi, maka tumbuh kembang anak pun bisa optimal. Nah, baru dari situ kita bisa mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki oleh anak, seperti itu ya Dok. Dan tadi juga sudah disebutkan nih beberapa zat gizi yang dibutuhkan oleh anak untuk menunjang tumbuh kembangnya agar bisa optimal. Nah, salah satunya itu adalah susu nutraceutical. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya atau sesi tanya jawab, saya mau izin sebentar ya Dok untuk menjelaskan produk dari UniHealth nih Dok, bahwa kita juga punya nih produk susu nutraceutical yang sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Saya izin share sebentar. Oke, nah jadi Bapak dan Ibu seperti yang tadi sudah kita dengarkan ya pemaparan dari Dokter Rita bahwa sebelum kita mengembangkan atau kita mengetahui nih potensi dan bakat dari anak, kita harus memenuhi dulu kecukupan gizi agar tumbuh kembang anak ini berjalan secara optimal dan sesuai dengan usianya. Nah, untuk tumbuh kembang yang optimal diperlukan zat-zat gizi untuk menunjang pertumbuhannya tadi. Nah, salah satu zat gizi yang diperlukan itu adalah susu atau bersumber dari susu. Nah, UniHealth sendiri memiliki produk susu nutraceutical di mana susu ini memiliki zat-zat gizi yang lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, atau yang tadi juga disebutkan oleh Dr. Rita bahwa ini merupakan jenis dari fortifikasi di mana ditambahkan beberapa zat gizi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah familiar ya dengan produk susu nutraceutical dari UniHealth, yaitu salah satunya adalah susu Starfit Nutra. Nah, susu Starfit Nutra ini kenapa sih bisa disebut sebagai susu yang terbaik di dunia? Nah, ini ada beberapa alasannya nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, karena susu Starfit Nutra ini berasal dari susu New Zealand, di mana kita tahu ya bahwa susu New Zealand ini adalah susu terbaik di dunia kualitasnya. Nah, nanti akan dijelaskan nih satu persatu keunggulan dari susu Starfit Nutra ini. Lalu yang kedua, susu Starfit Nutra juga sudah mengandung minyak ikan yang bermanfaat untuk kecerdasan anak. Lalu dia juga mengandung senyawa bioaktif nih dari temulawak, di mana manfaat temulawak juga sangat banyak dan nanti akan dijelaskan di presentasi berikutnya. Lalu yang keempat, susu Starfit Nutra juga tinggi kalsium. Nah, jadi inilah alasan kenapa susu Starfit Nutra ini dikatakan sebagai salah satu susu yang terbaik di dunia. Nah, lalu kita masuk ke penjelasan berikutnya. Susu Starfit Nutra ini berasal dari susu New Zealand, di mana kalau kita mendengar kata New Zealand ini pasti sudah di pikiran kita ini padang rumput yang hijau, kemudian hewan-hewan ternak yang sehat. Nah,
menurut informasi juga nih Bapak dan Ibu bahwa iklim di New Zealand itu iklimnya itu sangat ideal untuk pertumbuhan dari padang rumput sehingga sapi-sapinya ini bisa merumput sepanjang tahun di apa namanya di halaman atau di kebun peternakan tersebut gitu. Jadi sapi-sapinya ini terhindar dari stres karena dia itu pengembalaannya itu dilakukan di luar ruangan sepanjang tahun. Nah, sehingga susu yang dihasilkan pun memiliki kualitas yang baik. Jadi kalau kualitas susu sapi itu tergantung dari jenis pakan yang dimakan oleh sapi tersebut, di mana sudah kita ketahui nih bahwa iklim di New Zealand ini iklimnya sangat baik, kemudian juga udaranya baik, kayak akan air atau airnya berlimpah, sehingga rumput-rumputnya pun tumbuh dengan subur dan juga hasilnya atau rumputnya ini juga memiliki kualitas yang baik, sehingga kualitas rumput yang baik menghasilkan susu-susu dari sapi-sapi perah di New Zealand ini menghasilkan susu yang baik seperti kaya akan beta karoten, karena ternyata beta karoten ini juga ada di dalam rumput hijau. Jadi semakin baik kualitas rumputnya, maka kandungan beta karotennya atau karotenoidnya ini juga semakin baik. Nah, karena susu sapi New Zealand ini memakan rumput yang kualitasnya baik, sehingga kandungan beta karotennya pun tinggi. Selain itu juga mengandung asam linoleat terkonjugasi atau CLA yang ini juga berfungsi untuk sebagai antiinflamasi. Selain itu, susu sapi New Zealand juga kaya akan omega 3. Itu penjelasan untuk susu New Zealand. Lalu kelebihan yang kedua, susu Starfish Nutra juga mengandung minyak ikan, di mana minyak ikan kita tahu ya bahwa minyak ikan ini zat gizinya adalah omega 3 yang baik untuk sistem saraf pusat, kemudian juga memiliki sifat antiinflamasi dan juga bisa mencegah penyakit kardiovaskular. Nah, lalu yang ketiga, susu Starfish Nutra juga mengandung temulawak nih, di mana temulawak selain bisa meningkatkan nafsu makan anak, temulawak ini juga punya sifat sebagai antiinflamasi, kemudian anti kanker, mengatasi masalah pencernaan, dan bisa mempercepat proses penyembuhan luka atau wound healing. Nah, selain itu juga temulawak seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Rita memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, lalu yang keempat, susu Starfish Nutra juga tinggi akan kalsium nih, di mana kalsium juga merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fisik anak. Nah, peran dari kalsium ini bisa sebagai penguat struktur tulang, kemudian pembentukan tulang dan gigi, dan juga mencegah terjadinya osteoporosis. Nah, itu tadi kelebihan dari susu Starfish Nutra. Jadi, susu Starfish Nutra ini kenapa disebut sebagai salah satu susu terbaik di dunia? Karena yang pertama, susu Starfish Nutra ini berasal dari susu New Zealand, di mana kita tahu ya, kualitas dari susu New Zealand ini sangat baik. Bahkan 95% dari keterangan susu di New Zealand ini diekspor ke luar negeri. Berarti kan itu menunjukkan atau indikator bahwa susunya ini memiliki kualitas yang baik. Nah, yang kedua juga susu Starfish Nutra ini mengandung kaya akan omega 3. Lalu yang ketiga mengandung senyawa bioaktif dari temulawak, dan yang keempat tinggi kalsium. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, adakah susu yang memiliki kombinasi dari semua keunggulan-keunggulan tadi, yaitu mengandung susu New Zealand, kemudian mengandung senyawa bioaktif atau temulawak, kemudian mengandung omega 3 dan kalsium? Jawabannya adalah ada, yaitu susu Starfish Nutra. Nah, lalu bagaimana nih untuk anjuran konsumsinya? Jadi, untuk susu Starfish Nutra ini bisa dikonsumsi oleh anak usia 1 tahun ke atas sampai 12 tahun. Dengan anjuran konsumsi itu dikonsumsi 2 kali sehari sebanyak 1 gelas setelah sarapan dan 1 gelas sebelum tidur. Nah, lalu Mbak Esi, kalau misalkan dibandingkan dengan susu-susu pertumbuhan anak lainnya, apa sih perbedaannya nih, perbandingan dari si Starfish Nutra dengan susu lainnya? Nah, kita bisa lihat dari beberapa parameter nih Bapak dan Ibu. Parameter yang pertama itu jelas ya, kita bisa membandingkan dari sumber susunya, bahwa susu Starfish Nutra ini bersumber atau berasal dari susu New Zealand, di mana sudah dijelaskan tadi kualitas susu New Zealand ini sangat baik. Lalu parameter yang kedua, kita bisa lihat nih dari zat-zat gizi lainnya nih yang ada di dalam susu Starfish Nutra. Nah, di dalam susu Starfish Nutra itu selain memiliki sumber susu yang baik dari New Zealand, dia juga mengandung minyak ikan, protein, kalsium, dan temulawak. Pokoknya
Jika Bapak dan Ibu lihat di label kemasannya, susu Starfish Nutra ini memiliki nutrisi yang lengkap untuk tumbuh kembang anak. Nah, sementara untuk susu yang lainnya, kita tidak bisa menjamin, tidak bisa tahu apakah nutrisinya selengkap yang dimiliki Starfish Nutra atau tidak. Lalu yang ketiga, itu kita bisa lihat dari profil keamanan produknya. Nah, susu Starfish Nutra ini dijamin profil keamanannya dan juga bisa dikonsumsi untuk anak mulai usia dari 1 tahun. Sementara untuk susu yang lainnya, kita belum bisa dapat memastikan nih bahwa profil keamanan produk ini sudah oke atau belum. Nah, lalu parameter yang terakhir, ini juga merupakan salah satu concern ya kalau di Indonesia ini mengenai kehalalan produknya. Nah, untuk Starfish Nutra ini, UniHealth menjamin kehalalannya. Produknya itu terjamin kehalalannya, dan kalau untuk dibandingkan dengan produk yang lain, itu kita tidak bisa menjamin apakah produk tersebut halal atau tidak. Nah, jadi dari tabel perbandingan ini, Bapak dan Ibu bisa menjadi salah satu pertimbangan nih untuk memilih susu yang baik untuk tumbuh kembang anak. Jadi pastikan untuk anak itu kita sudah tahu nih informasi dari profil produk yang akan kita berikan ke anak ini nih, apakah sudah oke dari segi gizinya, keamanannya, dan lain-lain. Jadi untuk anak itu jangan memberikan atau jangan coba-coba memberikan produk yang kita tidak tahu nih produk tersebut itu kualitasnya itu sudah oke atau belum, seperti itu. Nah, itu untuk presentasi hari ini.